Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengungkapkan alasan di balik keputusan mengabulkan eksepsi Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Dalam putusan sela yang dibacakan Kamis, 23 Juli 2026, Hakim menilai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU, mengandung cacat hukum yang fatal, terutama terkait penggunaan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, yang baru. Hakim menjelaskan tindak pidana yang didakwakan kepada Dr. Tifa terjadi dalam rentang waktu Maret hingga Mei tahun 2025. Namun jaksa justru menjerat terdakwa menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Menimbang bahwa UU Nomor 1 Tahun 2023, KUHP baru, belum berlaku efektif saat perbuatan dilakukan karena baru berlaku 3 tahun setelah diundangkan, yaitu pada tanggal 2 Januari 2026. Ujar Hakim saat membacakan pertimbangan hukum di ruang sidang. Menurut Majelis Hakim, penggunaan pasal-pasal yang belum berlaku secara efektif pada saat peristiwa terjadi merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas non-retroaktif. Hukum tidak boleh berlaku surut. Hakim menilai langkah jaksa yang mencampuradukan pasal-pasal dari rezim hukum yang berbeda telah menyebabkan surat dakwaan menjadi tidak jelas. Penuntut umum dinilai tidak cermat karena mencampuradukan dua rezim hukum pidana material yang berbeda dalam satu surat dakwaan. Keraguan-raguan penuntut umum dalam menentukan pasal yang didakwakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Tegas Hakim. Lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat ketidakcermatan tersebut merugikan hak terdakwa dalam menyusun pembelaan diri. Surat dakwaan seharusnya disusun secara gamblang agar terdakwa memahami sepenuhnya delik hukum yang dituduhkan. Surat dakwaan memang harus cermat dan jelas untuk memudahkan terdakwa mengerti perbuatan apa yang didakwakan kepadanya guna melakukan pembelaan diri. Lanjutnya, atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa syarat material penyusunan dakwaan tidak terpenuhi sehingga dakwaan dinyatakan kabur atau obscure libel. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 133-M1 14-EOH 2-06-2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Tifauzia Tiasuma, batal demi hukum. Pungkas Hakim Kristina Endarwati menutup pembacaan putusan sela tersebut. Hasil investigasi kami selama setahun ini terkait dengan 709 dokumen, ya. Dan kemudian juga kami juga mendapatkan sebuah kekuatan juga ya, penguatan ya, bahwa ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak, ya. Ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak, bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada lulus tahun 1985 itu harus memiliki dokumen seperti ini, ya, yaitu transkrip nilai lengkap, ya, SKS berjumlah 161, ya, kemudian transkrip nilai tersebut ditandatangani secara lengkap oleh dekan, oleh pembantu dekan 1. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Dan apabila, ya, dan ini adalah bocoran dari sebagian 709 dokumen. Ya, 709 dokumen ada transkrip nilai, ya, yang tidak sesuai dengan transkrip nilai asli ini. Dan ini sulit sekali akan dipertahankan, ya. Jadi inilah yang sudah, salah satunya sudah kami persiapkan. Dan satu lagi, kami juga sudah mendapatkan bukti yang jelas tidak bisa dibantah, ya, bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 1985, ya, tidak usah harus melihat apapun artefak yang ada pada ijazah, cukup melihat satu saja artefak yang tidak bisa dibantah, yaitu bahwa ijazah sarjana kehutanan UGM tahun 1995 itu 1985 itu materinya warnanya merah, ya, materinya warna dengan nilai Rp500 dan bukan hijau, ya, nilainya 100. Ijazah yang menggunakan materai hijau dengan nilai Rp100 itu adalah ijazah sarjana muda, ya.